Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul Quran Imam Al-Jalil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemampuan untuk melangkahkan kaki masing-masing dari rumah menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian tafsir khusus malam Jumat ini saja insya Allah, karena memang malam besok insya Allah kami berhalangan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita malam ini adalah malam yang berkah, dan itu pun nikmat yang dimana Allah memberikan hidayah kepada kita bisa kita melaksanakan ibadah sholat dan kajian ini. Seperti halnya kenapa disebut majelis ilmu. Majelis itu artinya tempat duduk. Dalam bahasa Arab itu tempat duduk ada dua. Ada yang duduk dan ada yang namanya jalasa, yang jenis itu majelisan. Apa bedanya ada dengan majelis? Ada dalam Al-Quran, "Fa'idza qadaytumus sholatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan." Kalau beres sholat silakan berzikir, mau berdiri atau duduk. Duduk di sini pengertiannya saya duduk di atas, pindah ke bawah duduk juga, itu namanya qu'ud, ya, atau makan. Tapi kalau majelis ilmu itu beda. Duduk dari atas, pindah ke yang duduk dari bawah, pindah ke atas, duduk lagi, itu namanya majelis. Makanya perbedaan antara qu'ud atau qu'ada atau makan dengan majelis itu, kalau makan duduknya ke bawah, kalau majelis duduknya ke atas. Makanya hal-hal yang atas, yang derajatnya tinggi itu rata-rata pakai majelis. Majelis permusyawaratan rakyat, majelis hakim, majelis guru, majelis
ilmu. Apa dalilnya? Dalilnya kan tafassahu fil majalis. Maka hadirlah majlis-majlis ilmu. Ujung-ujungnya yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat. Itu majlis ilmu. Beda dengan mu'adab. Jadi Bapak kesini itu dalam rangka meningkatkan derajat. Itu maksudnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita langsung saja kita coba review tafsir surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 5. Insyaallah malam ini adalah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah banyak musabahah, murokabah. Ketika kita mengucapkan bismillah dalam semua aktivitas, maka itu namanya ibadah. Makan pakai bismillah, ibadah. Minum pakai bismillah, ibadah. Pergi kerja pakai bismillah, ibadah. Mau mencangkul sekalipun pakai basmalah atau bismillah itu ibadah. Kalau kita segala macam aktivitas diawali dengan bismillah, maka Allah akan memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Sifat Allah yang memberikan nikmat di dunia, nikmat ketenangan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup, nikmat yang lainnya, itu Ar-Rahman. Dan satu lagi, kalau kita segala aktivitas diikuti dengan bismillah, maka kita akan mendapatkan Ar-Rahim, yaitu sifat Allah yang memberikan nikmat nanti di akhirat. Itu untuk bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, setelah kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat di dunia dan nanti nikmat di akhirat, maka sepantasnya kita mengucapkan terima kasih. Seperti halnya kita kalau dikasih sesuatu sama orang lain, pasti kita bilang terima kasih. Apa yang diajarkan Allah supaya terima kasih? Ayat kedua adalah alhamdulillah. Nah ini dia. Setelah kita mendapatkan kenikmatan luar biasa, nikmat minum dengan kesegarannya, nikmat makan dengan kenyangnya, nah itu ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita harus alhamdulillah memuji kepada Allah? Karena kita harus mengakui Allah yang Rabbil Alamin, yang mengurus semua alam, termasuk mengurus manusia, termasuk mengurus kita. Itu maksudnya. Jadi kita wajib memuji Allah karena Allah telah mengurus kita, Rabbil Alamin. Itu ayat yang kedua. Selanjutnya dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, la azidanakum, aku tambahkan nikmat. Setelah kita mengucapkan terima kasih alhamdulillah, apa yang selanjutnya, Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim, ditambah lagi. Nah gitu. Karena sesuai janji Allah. Kalau kalian bersyukur kata Allah, la azidanakum, aku tambah. Apa tambahannya? Tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita dapat double, Pak. 2 kali Ar-Rahman, 2 kali Ar-Rahim. 2 kali nikmat di dunia, 2 kali nikmat nanti di akhirat. Itu maksudnya. Nah, setelah kita mendapatkan nikmat, contoh Ar-Rahman, sifat Allah yang memberikan nikmat di dunia, nikmat kemewahan, nikmat rumah, nikmat punya istri, nikmat punya anak dan segala macamnya, jangan lupa, itu jangan diakui oleh Bapak. Kenapa? Karena ayat selanjutnya Maliki. Maliki itu asal kata dari malaka yang dimulakan. Maliki, ki-nya kasroh. Kenapa kasroh? Karena alhamdulillah di kasroh dengan kasroh, kebetulan kasroh yang pertamanya adalah lillahi, maka itu semuanya adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan. Jadi jangan sombong karena harta, jangan sombong karena jabatan, jangan sombong karena kemewahan, karena itu maliki. Allah yang memiliki semuanya dan kita hanya sekedar titipan saja. Jangankan kemewahan, jangankan rumah, jangankan anak istri, diri kita sendiri, jasad kita, semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kalau kita
kita dikasih titipan sama Allah mata saja, ya mungkin kita kalau dititipkan mata, pergunakan mata dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak baca Quran tapi sedikit baca Quran, kan begitu. Jangan terlalu banyak nonton yang salah tapi mengerjakan yang soleh jarang. Nah, begitu maksudnya ya. Ini mata titipan Allah. Seperti hanya kalau kita dititipkan mobil, terus pas pemiliknya mau ngambil, bannya kempes, spionnya nggak ada, mesinnya mati, pasti yang menitipkan pasti marah. Mata kita titipan Allah, telinga kita titipan Allah. Kalau dipergunakan dengan hal-hal yang Allah tidak ridho, Allah pasti marah. Itu maksudnya. Jadi semua yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatunya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena semua yang kita miliki ini titipan dari Allah, maka kita wajib memeliharanya. Kenapa wajib memeliharanya? Yaumiddin. Satu waktu, suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Jadi Pak RT punya jabatan sebagai RT nanti bukan dipertanggungjawabkan 5 tahun sekali, tapi dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sebagai RW demikian juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagai imam dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Sebagai penceramah juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Apakah cuma ngomong doang atau gimana kan? Gitu ya. Karena kalau cuma ngomong gampang ya berarti ya mengamalkan yang susah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Maliki yaumiddin. Segala sesuatu yang kita miliki, jabatan, kekayaan, segalanya itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya sekarang bagaimana supaya nanti kita di akhirat selamat mempertanggungjawabkan diri kita titipan dari Allah. Nah, maka ayat selanjutnya karena jadikan apa yang kita pegang, apa yang kita punya sekarang titipan dari Allah, jadikan tujuannya untuk beribadah. Insya Allah selamat. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Pak RT punya jabatan RT-nya, jadikan jabatannya sebagai bentuk ibadah. Apalagi imam, apalagi penceramah dan sebagainya dan sebagainya. Iya karena tapi ada orang yang nggak iya karena butuh, kebanyakannya nak butuh iya kan? Apa bedanya iya karena butuh dengan nak butuh iya kan? Kalau iya karena butuh itu kalimat al-ikhtisas. Normalnya nak butuh iya kan? Nak butuh kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Nak butuh subjek dan predikat. Iya kan itu objek. Tapi kalau dalam Al-Fatihah objeknya didahulukan, iyaka na'budu, itu namanya al-ikhtisas, mengkhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesampingkan yang lain. Nah, sekarang silahkan bapak-bapak tanya sama diri sendiri, selama ini kita iyaka na'budu atau na'budu iyaka? Kalau orang yang iyaka na'budu ketika azan berkumandang langsung ke masjid, itu iyaka na'budu. Tapi kalau orang lagi nonton bola, ada suara adzan, nanti dulu bola duluan. Nah itu bukan iya karena dulu, tapi nak dulu iya kan. Allah di nomor 2 kan. Itu yang membedakannya. Iya karena dulu atau nak dulu. Ya mudah-mudahan malam ini kita bisa iya karena dulu. Seterusnya wa iya karena ta'in. Nah di sini dalam kitab bukan dalam kitab dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juz keempat halaman 101 itu dijelaskan apa bunyinya. Idza qala abdu, apabila seorang hamba berkata begini dalam sholatnya, iya karena wudu wa iya karena stain. Jadi bapak-bapak ketika baca Al-Fatihah baik imam, kalau imam berarti makmum menyimakkan begitu. Kalau sendirian berarti baca masing-masing. Nah, dalam hadis Muslim, hadis qudsi,
ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dijelaskan baini wa baina abdi lil abdi masa, perjanjian antara aku kata Allah dengan hambaku. Kalau hambaku benar-benar dia iyyaka na'budu, nah itu ya, dan benar-benar dia minta tolongnya sama Allah, masa sampaikan apa yang diminta. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, kalau Bapak selama ini ada permintaan, itu momennya. Jadi momen doa yang paling dijawab itu pertama ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'innya ya. Yang kedua ketika akhir sujud menjelang tahiyat akhir. Apa yang Bapak inginkan sampaikan. Asal tadi tujuannya untuk ibadah. Macam kemarin saya mencontohkan ada kasar ya. Seandainya Bapak seandainya Bapak butuh 1 miliar misalnya ya, kira-kira zakatnya berapa persen? 25% ya. 1 miliar 25% berapa Pak? 25 juta kan? Nah Bapak ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku ingin zakat 25 juta, nah gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi niatkan dulu zakat, padahal minta uang 1 M, nah gitu maksudnya. Secara kasarnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini udah perjanjian Allah yang ngomong nih. Pokoknya aku akan kabulkan doanya, asal niatnya karena ibadah kan gitu. Kira-kira Bapak-bapak mau minta apa hari ini kalau membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Yang minta pangkal, yang minta duit, yang minta apa lagi? Rezeki macam-macam kan? Nah, ayat selanjutnya kata Allah, dah kalau banyak permintaan, nih aku ajarkan kata Allah. Ini doanya. Apa ayat selanjutnya, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau Bapak banyak permintaan, ya udah mendingan ayat selanjutnya ayat 6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Baik. Jadi kita tuliskan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita coba membahas ini terus siratal dan mustaqim. Ihdi itu asal kata dari hadiah yahdi hidayah. Jadi kalau sabri Pak itu sulasi di dalam bab kedua dari ma'alayat kufatan dorobayan di doroban kawadoribu pada kamar rukun idrib. Ada ya itu hidayatan kawahadiyun pada kamar duyun ihdi. Nah gitu. Ihdi idrib. Kalau dalam dalam sholat ya. Apa itu ihdi? Dalam kitab Musannif Ibnu Katsir, ihdi adalah hahuna al-irsyadu wa taufiq. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, yang pertama wal hidayatu hahuna al-irsyad wa taufiq. Jadi ada 3 Pak. Ihdi di sana adalah pertama hidayah, yang kedua irsyad, yang ketiga taufik. Hidayah kalau ihdinas siratal mustaqim, mohon maaf arti dalam terjemahnya apa? Tunjukkanlah ya, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu terjemahannya bukan tafsirnya. Tunjuk atau penunjuk kan begitu. Nah, kalimat ihdi
asal kata dari hadaya yahdiu hidayatan. Hidayah itu jama dari huda. Jama dari huda. Jamanya ya. Kalau hidayah itu satu petunjuk, kalau huda itu beberapa petunjuk, itu maksudnya. Sekarang pertanyaannya, apa itu hidayah? Tadi kan kita bilang bahwa banyak keinginan kan ketika ia kalang dua yang nasta'in. Ya sudah, kita keinginan rangkum saja dengan kalimat ihdi. Ihdi itu asal kata dari hidayah. Hidayah itu mufrad, jamaknya adalah huda, kan gitu. Nah sekarang apa itu hidayah? Ada 5 kan? Sebetulnya banyak, kita 5 saja lah. Yang pertama, hidayah adalah bimbingan Allah yang memudahkan kita untuk ibadah. Ulangi, bimbingan Allah yang memudahkan kita untuk ibadah. Kalau Bapak mau sholat berat, itu tidak dapat hidayah, mohon maaf. Ulang lagi ya. Kalau Bapak ketika azan, ya Allah berat, ya minta ampun mau ke masjid, itu belum dapat hidayah. Soalnya hidayah itu artinya bimbingan Allah yang memudahkan untuk beribadah. Apa dalilnya? Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 5. Zalikal kitabu la raiba fi. Mohon maaf, bukan ayat 5, ayat 2 ya kalau salah ya. 2. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Hudan ya. Ingat hudan itu jamak dari hidayah, kan gitu. Itu dalilnya. Kenapa hudal lil muttaqin? Al-muttaqin, orang yang takwa itu gemar ibadah, hobi ibadah. Mohon maaf, bapak-bapak hobi mancing. Terus saya gini, yuk kita mancing. Pasti sumringah, pasti antusias kan begitu. Karena hobi. Orang yang bertakwa karakternya adalah dia hobi beribadah. Dan kalau sudah hobi beribadah, maka dia memberikan tanda bahwa dia dapat hidayah. Begitu maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hobi ibadah dalam pengertian nikmat melaksanakan ibadah. Jadi orang yang dapat hidayah, jangankan ketika azan, sebelum azan saja dia sudah nanya, umur jam berapa ya? Asal jam berapa ya? Nah, itu sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Jarang-jarang orang yang tanya. Pertahankan Pak, kalau sudah punya pikiran seperti itu. Ya kita pun dapat hidayah waktu bulan puasa ya. Jam berapa nih maghrib? Itu bukan dapat hidayah, itu karena nafsu saja ingin segera buka ya. Itu agak beda ya. Nah sekarang kita introspeksi masing-masing ya. Karena saya pun memang saya paling berat nih ngomong masih tausiah, entah bisa mengamalkan atau tidak. Mudah-mudahan saya hanya menasehati diri sendiri aja, disaksikan oleh bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak punya feeling, punya perasaan ingin segera gugur gitu ya, ingin segera asar dengan ucapan masih lama ya gugur. Nah saya kayak itu pertahanan Pak, itu hidayah dari Allah yang luar biasa. Tak sembarangan Allah memberikan hidayah seperti itu. Itu maksudnya. Baik, itu makna yang pertama, hidayah. Makna yang kedua, perlindungan Allah yang diberikan kepada manusia untuk membebaskan daripada kesulitan. Nah ini nih, bapak-bapak yang selama ini merasa ada masalah, merasa ada kesulitan, melau, galau, kacau, ini
saatnya. Ini saatnya ketika membacakan iya karena butuh iya karena nah itu ya. Jadi makna yang kedua adalah makna perlindungan yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan dari kesulitan. Apa dalilnya? Coba lihat surat Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda lagi. Kata Allah, sesungguhnya mereka itu fityatun pemuda amanu yang beriman bi rabbihim kepada Tuhannya wajidnahum dan aku tambahkan kepada mereka dan hidayah. Ya. Apa maksudnya? Bapak pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu dia tertidur di gua sampai 309 tahun. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kira-kira di gua 1 tahun saja, kira-kira betah tidak? Nah gitu aja ya. 1 tahun aja, jangan 309 tahun. Dan ini pemuda Ashabul Kahfi tidak sekonyong-konyong, tidak ujuk-ujuk masuk gua. Ada alasannya. Apa alasannya? Ketujuh pemuda Ashabul Kahfi itu adalah ulama-ulama muda yang berdakwah di zaman kerajaan Dicyanus, namanya kerajaan Dicyanus. Tapi karena dakwahnya dihambat, bahkan dikejar-kejar oleh kepala negara dan rakyatnya. Nah, Pak, yang namanya kabur sudah kedua, berarti itu gawat kan? Kalau kabur ke jalan, kabur ke rumah yang lain, itu mungkin kasusnya masih kecil lah. Tapi kalau kaburnya sampai ke gua, itu pasti resikonya tinggi. Kenapa? Karena dikejar oleh aparatur negara. Dan negara yang zalim maksudnya ya. Karena semua para nabi, para rasul itu rata-rata memang dizalimi oleh raja dan masyarakatnya. Ada yang namanya Nabi Ibrahim, ada yang namanya Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, Nabi Musa oleh Fir'aun dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita kayak pemuda Ashabul Kahfi yang 7 orang ini. Kalau ini semua masuk gua 1 tahun kira-kira kuat tidak? Itu aja. Atau jangan 1 tahun, 1 minggu aja. 3 hari. Satu hari. Ya, saking gawatnya, jadi ngebela-belain masuk gua bersembunyi gitu. Saya mau tanya lagi sama Bapak, kira-kira tidur di gua dengan tidur di rumah nyaman mana? Di rumah kan pasti ya, seempuk-empuknya di gua paling batu. Tapi di rumah udah jelas, kasur empuk, busa empuk, tambah buli, tambah bata dan sebagainya. Tapi kenapa 7 pemuda itu nyaman tidur sampai 309 tahun? Itu maksud saya. Kita tidur di kasur empuk, kadang-kadang tak nyaman kan? Kadang-kadang nggak bisa tidur karena kesulitan, karena tidak tenang, karena kita banyak masalah dan sebagainya. Ini 7 pemuda 309 tahun tidur di dalam gua, enak saja. Itu namanya apa? Hudan. Namanya pertolongan Allah. Namanya solusi, namanya jalan keluar. Jadi hidayah mana yang kedua adalah jalan keluar. Jadi gini Pak, kalau Bapak punya kesulitan, iya karena Allah, iya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan kesulitan Bapak, ya Allah, tolong berikan kami solusinya. Insya Allah itu dijawab. Ya. Tapi jangan ihdinas siratal mustaqim saja musuhnya. Dari mulai bismillah lah. Yang minimal Al-Fatihah dari bismillah sampai walad. Nah, itu ya. Itu makna yang kedua. Jadi dalilnya adalah tadi surat Al-Kahf ayat 13. Wajidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah. Ya, hidayah di sana adalah
solusi. Hidayah di sana adalah Allah membebaskan daripada segala macam kesulitan. Karena 7 pemuda itu pasti kesulitan kan, sehingga dia mengungsi ke gua sampai 309 tahun. Bayangkan tidur 309 tahun kayak tidur semalam, saking nikmatnya. Ya, kita tidur saindah berapa tahun Pak? Nah, gimana tuh? Nikmat atau tidak ya silahkan lah. Nah, gitu ya. Berarti kalau tidak nikmat ada penurunan kualitas daripada ibadah kita. Dan hikmah daripada cerita Ashabul Kahfi Pak, itu yang masuk ke gua bukan manusia saja yang 7 orang. Apalagi Pak? Anjing ya. Anjing, jangan anjing lah, ada bubuk aja ya. Bubuk ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan salah satu daripada anjing yang masuk surga adalah anjing Ashabul Kahfi. Ada ontanya Nabi Muhammad, ontanya Nabi Saleh, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, dan salah satunya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kita iri loh Pak, burung masuk surga, unta masuk surga, anjing yang kita akan lagi masuk surga. Kalau kita jaminannya apa? Nah, kita introspeksi lagi ya. Apa kuncinya anjing Ashabul Kahfi bisa masuk surga? Kuncinya cuma satu. Dia ikut ke-7 ulama tadi. Itu. Jadi intinya kalau Bapak mau masuk surga, ikut ulama gitu maksudnya. Ya. Ikut ulama gitu aja. Tapi hati-hati jangan ulama-ulamaan. Maksudnya ulama yang betul-betul ulama. Faidah talatul alaikum bisawadil a'dham. Ulama-ulama yang betul-betul gini aja Pak. Cara membedakan ulama yang baik dan buruk gampang. Ulama yang baik adalah ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam bidang politik, pemerintah yang mendekati ulama itulah ulama yang baik. Tapi kalau ulama yang dekat-dekat pemerintah itu hati-hati. Itu aja Bapak. Mohon maaf ya, ini bukan kami, ini bukan riwayat kami, ini hanya apa? Hanya hasil diskusi gitu. Ini hati-hati. Bukan kita nggak boleh ke pemerintah, bukan. Beda kan? Ada pemerintah yang sowan ulama, tapi ada juga ulama yang sowan pemerintah. Kalau pemerintah yang sowan ulama, yang berkunjung ulama itu bagus kan? Tapi kalau ulama yang bertamu ke pemerintah, kita kan kadang-kadang pertanyaannya macam-macam. Jadi hati-hati. Ada ulama ada ulama akhirat. Ada ulama yang memang buku dunia, segala sesuatunya untuk mementingkan dunia. Tapi ada ulama yang betul-betul memang betul-betul karena ridho kepada Allah Subhanahu. Jadi kata kuncinya begitu Pak. Anjing saja yang ikut-ikutan ulama yang 7 itu, ya masuk ke gua ulama ceramah dia ikut juga, ulama makan dia makan juga, ulama diusir dia ikut juga terusir, ulama masuk ke gua dia ikut ke gua juga. Ulama yang 7 itu tidur sampai 309 tahun, anjing pun tidur sampai 309. Kalau anjing saja ikut ulama bisa masuk surga, masa iya kita manusia kalau ikut ulama nggak masuk surga juga? Itu logikanya seperti itu. Jadi apa ya? Mohon maaf saya agak kasar ya, karena ini makhluk kasar semua, bukan makhluk besar. Baik, itu mana yang kedua? Ini masih ini ya, belum as-siratal, belum al-mustaqim. Mana yang ketiga? Hidayah itu adalah jalan sukses dan bahagia. Beda Pak? Sukses dan bahagia itu berbeda. Sukses dalam bahasa Arab itu namanya fauzun. Kalau ada nama Fauzi, Fauzan, Faiz, Faizah, nah itu namanya sukses. Artinya ya. Ada yang namanya Fauzan, Faiz, Faizah, nah itu nama artinya sukses ya. Kalau secara bahasa Arab. Ada juga bahagia. Kalau bahagia itu farih, farwahai, farduka
Farha, artinya itu bahagia. Orang yang namanya Farhan, Farah, nah itu artinya bahagia. Ya. Sekarang saya ada pertanyaan. Pertanyaan cuma dua. Jangan milih yang ketiga. Bapak mendingan sukses tapi tidak bahagia, atau mendingan bahagia tapi tidak sukses? Silakan pilih. Ulang lagi ya. Pilih sukses tapi tidak bahagia, atau pilih bahagia tapi tidak sukses? Pilih yang mana? Pokoknya jangan nomor 3, harus satu. Nah, makna yang ketiga hidayah itu adalah sukses dan bahagia. Itu asal kata dari falah. Itu artinya sukses dan bahagia. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Itu artinya. Ya. Jadi kalau Bapak membacakan ihdinas siratal mustaqim, itu sama dengan meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, berikanlah aku kesuksesan. Itu maksudnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu orang-orang yang berbahagia. Kalau satu orang itu namanya muflih. Ya, ini satu orang. Kalau muflihun itu orang-orang yang sukses dan berbahagia. Baik. Nah, selanjutnya kalimat ihdi, makna yang ketiga tadi adalah sukses dan bahagia atau falah. Falah itu asal kata dari aflaha yuflihu iflahan aflaha yuflihu iflahan. Dalam surat Al-Mu'minun aflaha, coba lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah, sukseslah. Kan gitu ya. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah sekarang kalau Bapak mau bahagia, mau sukses, itu dalam surat Al-Mu'minun ada syarat. Waqa'al mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau bahagia silakan amalkan surat Al-Mu'minun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu selama ini berbahagia kan hidup di dunia ini? Nah, silakan praktekkan, amalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Jadi Pak, kalau kita membaca ihdinas siratal ihdi, bukan siratal mustaqim, ihdi saja, kita pertama dapat bimbingan dari Allah sehingga ibadah kita jadi mudah, ibadah kita jadi ringan, yang pertama. Yang kedua, kita dapat terbebas dari kesulitan. Yang ketiga, kita dapat sukses dan bahagia. Bayangkan ihdi saja udah 3. Dapatnya semua. Ini baru makna yang ketiga. Makna yang keempat, satu lagi lah. Kalau usah banyak-banyak, satu lagi lah ya. Makna yang keempat,
Maksud hidayah di sini adalah Al-Quran. Apa dalilnya? Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalilnya. Jadi hudan di sana adalah Al-Quran. Jadi apa ya? Baik. Sekarang apa beda hidayah dengan tauhid? Hidayah dengan tauhid. Kan kita hidayah dengan tauhid. Kita kan suka, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan tauhid, atau wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu ya. Nah, apa bedanya tauhid dan hidayah? Kita aja Pak. Kalau hidayah kan gitu ya. Contoh misalnya jadwal ngaji malam Selasa apa tadi bikin ya. Malam Sabtu tafsir. Malam Jumat Yasin. Ini namanya hidayah, petunjuk. Nah, kalau taufik itu pelaksanaan petunjuk. Jadi Bapak ini udah tahu jadwal, udah dapat hidayah, terus hadir di majelis ilmu sesuai jadwal, itu namanya taufik. Bisa membedakan ya? Ada undangan dari Gus Buya Yahya, ya kan? Buya Yahya, apanya Pak Buya ya? Nah, itu namanya hidayah. Karena ada jadwalnya, penunjuk, penanda. Nah, masalah kita dapat tahu atau tidak, wallahu alam. Nanti kita berangkat ke sana atau enggak. Masalahnya ada hidayah yang lain, undangan doa di sana. Kalau kita ke sana dapat taufik juga. Kalau bisa duanya dapat taufik dua, tapi nggak mungkin ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Cara membedakan hidayah dan taufik. Kalau hidayah itu penunjuk, penanda. Kalau taufik itu pelaksanaannya. Tidak jauh dari visi-misi lah. Visi itu tujuan. Kalau misi, cara menjalankan tujuan. Nah, itu hidayah namanya. Adapun ketika kita menjalankan sebuah hidayah, maka itu namanya taufik. Azan itu hidayah. Hayya 'alas shalah. Hei, hayya shalah. Hidayah harus dijemput. Jangan cuma didengarkan saja. Cepat wudu, baru ke masjid. Bapak udah dapat hidayah dari mana? Dari suara adzan. Ketika Bapak masuk ke masjid, Bapak udah mendapat taufik dan hidayah. Ya, itu untuk ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 makna daripada hidayah. Insya Allah kalau kita nanti dalam sholat membacakan ihdinas siratal mustaqim, bukan sholat saja sih sebetulnya, ya. Bukan sholat saja, akan tetapi juga di luar sholat. Ya, cuma kalau sholat lebih kuat karena ada dalil yang mengatakan wasabahnu bisobri was sholat. Kemudian doalah ketika sholat dan bersabarkan yang sholat lebih kuat. Ya. Baik, jadi ketika Bapak mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ketika di dalam sholat, maka yang Bapak dapat itu 4. Yang pertama itu dapat bimbingan dari Allah sehingga ibadah kita dimudahkan. Yang kedua kita bisa dikeluarkan dari kesulitan. Yang ketiga kita dapat sukses dan bahagia. Mukli itu, ya, mukli itu. Yang keempat kita dapat menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi apa ya? Sekarang yang selanjutnya adalah as-sirat. Kita percepat aja ya. Sirat itu kira-kira apa artinya Pak? Siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus ya. Nah, kalau dalam terjemahan kan jalan yang lurus. Sirat, ada sebagian orang yang mengatakan sirat
yang rambut, yang seukuran rambut dibagi 7 kan begitu. Itu bukan nama sebenarnya ya, itu majasi namanya, majasi. Jadi itu menurut ilmu balaghah itu artinya orang yang tidak cukup amal ketika dia mau ke surga dia penuh dengan kesulitan seperti kesulitannya rambut dan seperti kesulitannya jalan kayak rambut dibagi 7 gitu. Itu hanya majaz saja, bukan betul-betul rambut dibagi 7, bukan. Maksudnya adalah ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, maksudnya jalan yang mudah untuk menuju surgamu. Jangan sampai bolak-balik dan segala macamnya. Syukur-syukur kalau kita ke surganya tanpa dihisab. Ada beberapa jalan menuju surga yang tanpa dihisab. Ini diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang tanpa hisab itu kalau kita mau masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa mizan, jadi pertama orang tawakal, yang kedua itu orang yang selalu sholat malam, yang ketiga orang yang selalu baca Al-Quran dan mengamalkannya, yang selanjutnya orang yang mati syahid, dan yang terakhir adalah ulama yang juga mengamalkan ilmu. Tapi ini yang saya sampaikan satu Pak, ada juga yang masuk neraka tanpa hisab. Itu yang kawan. Kita mudah-mudahan kita termasuk ya. Coba lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 100 sampai 111. Ini adalah orang yang masuk neraka tanpa hisab. Jadi bahasa Allah mungkin dasarnya gini, kamu nggak usah ditimbang, kamu nggak usah diadili, sudah sana masuk neraka gitu. Jadi nggak ada, mungkin saking kesalnya Allah dia. Dalam surat Al-Kahfi, wa aradna jahannam yauma idzin lil kafirin. Dan aku perlihatkan dengan jelas neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Kafir di sini bukan kafir non muslim, bukan. Ingat, karena ada lanjutannya. Jadi kafir itu bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Inggris, artinya tertutup. Kafir, jadi cover, C-O-P-E-R, cover. Itu cover itu kan buat buku, terus pakai cover, pakai jilid, itu namanya asalnya dari kafir. Jadi lah cover. Jadi bahasa Inggris itu bahasa Arab diserap oleh bahasa Inggris, ya. Artinya tertutup. Jadi kalau kita orang muslim bilang kafir itu sama dengan bahasa halus, artinya orang yang tertutup dari hidayah. Kalau mereka mungkin ada rasa sama kita lomba-lomba sesat gitu. Tapi kalau kita ada halus, kita namanya tertutup dari hidayah. Jadi kata Allah dalam surat Al-Kahfi, aku perlihatkan dengan jelas neraka jahanam. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Siapa ya? Mereka orang-orang yang menutup mata hatinya dan susah melihat kebenaran. Contohnya gini Pak, ketika suara berkumandang-kumandang dari selatan ke masjid, dari utara ke masjid, dari barat ke masjid, dari timur ke masjid, dia cuek saja main gitar, main drum, cuek. Padahal muslim itu terjadi. Itu menurut surat Al-Kahfi itu tidak dihisab lagi langsung sebelum neraka. Kenapa? Karena tertutup hatinya, tak tertarik sama sekali. Itu yang pertama ya. Jadi karena a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Jadi sangat payah sekali melihat kebenaran. Ada lihat anak-anak pada ngaji, nggak ada tertarik ingin sholat atau ingin bareng ngaji atau gimana. Atau lihat misalnya orang-orang berbondong-bondong sholat Jumat, nggak mau sholat Jumat, padahal muslim. Itu hati-hati. Itu mungkin termasuk orang-orang yang degil, bandel. Udah masuk bisa, udah masuk saya. Kenapa nggak kasih itu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah sekarang mungkin tidak tahu ini kita masuk bisa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya memang. Jadi kita masih pembahasan
surat Al-Kahf ayat 100 sampai 101. Ini karena kalau takut salah persepsi karena ada ayat selanjutnya. Jadi harus ada klarifikasi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita alami hari ini di Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.